Tris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1278. Matanya berbinar dan dia menjawab, saya juga ingin melanjutkan karir saya di posisi di mana saya bisa menunjukkan kekuatan terbaik saya. Tapi sebelum itu, ada banyak pertanyaan yang perlu saya diskusikan dengan Anda, Tuan Lain. Katakan, jangan biarkan pikiran apapun tidak terucapkan hari ini. Jasper tersenyum. 2 jam kemudian, Mortimer keluar dari JW Capital dengan senyum lebar di wajahnya. Di kantor kepresidenan, Jasper memberitahu Wendy, hubungi Malcolm, Chad, dan semua pembuat keputusan departemen besar lainnya untuk rapat. Kami akan mulai mentransfer karyawan yang cocok dari seluruh perusahaan dan mulai mempekerjakan yang baru juga. Departemen pengawasan akan resmi dibentuk begitu Mortimer mulai bekerja. Pembentukan departemen pengawasan berarti bahwa JW mengambil langkah besar lain dalam berkembang menjadi kelompok yang lebih modern. Ini merupakan langkah yang signifikan untuk dilakukan, baik untuk pengembangan JW Capital maupun JW secara keseluruhan. Para pengambil keputusan JW Capital sedang rapat sepanjang sore. Pembentukan departemen pengawasan pasti akan melanggar kepentingan semua orang. Beberapa orang akan dipaksa untuk menyerahkan sebagian besar otoritas mereka, yang tidak diragukan lagi akan menyebabkan konflik. Semua departemen berharap bahwa departemen pengawasan akan lebih longgar dengan mereka. Lagi pula, tidak ada yang berharap guillotine tergantung di leher mereka. Sementara itu, Jasper, pembuat keputusan terpenting, tetap diam dan mengawasi. Membiarkan Chad, Malcolm, dan yang lainnya bergejolak dan berkelahi di antara mereka sendiri. Ini adalah pertengkaran dan kompromi antara kelompok kepentingan kecil di perusahaan. Itu adalah lingkaran yang baik sehingga Jasper tidak akan ikut campur. Belum lagi bahwa ini adalah penampilan sistem baru, dan sistem pengawasan pada saat itu. Terlalu banyak bagian yang bergerak yang terlibat, dan pada saat pertemuan ditunda dan semua orang mencapai keputusan yang disepakati bersama, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Baik, karena semua orang setuju dengan ini, maka kita akan melakukannya dengan cara ini. Orang-orang dari kantor kepresidenan akan menyusun dokumen itu besok dan itu dapat secara resmi dikirim ke semua anak perusahaan setelah saya menandatanganinya. Jasper bertepuk tangan untuk mengumumkan akhir pertemuan. Semua orang pergi kecuali Chad, yang tetap tidak bergerak di kursinya. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada Jasper secara pribadi. Apa ini, Chad? Apakah Anda tidak ingin menyerahkan sebagian kekuasaan kepada Departemen Pengawasan? Jasper terkekeh saat dia bertanya pada Chad. Kewenangan Departemen Pengawasan tumpang tindih dengan hak Departemen Sumber Daya Manusia untuk meninjau karyawan. Chad telah membuat konsesi besar dalam hal ini, jadi Jasper mengerti jika pria itu tidak senang. Meskipun demikian, Chad terkekeh kecut dan menjawab, keputusan sudah dibuat. Saya tidak akan mengganggu perkembangan alami perusahaan karena keinginan pribadi saya. Departemen pengawasan akan membuat perusahaan lebih baik daripada buruk, dan ada baiknya kehilangan sedikit wewenang Departemen Sumber Daya Manusia saya untuk mengejarnya. Hal utama adalah, apakah Anda masih ingat Bas Willis, Tuan Lain? Pertanyaan ini mengejutkan Jasper sementara yang terakhir mengumpulkan dokumen pertemuannya bersama Wendy. Bukankah itu kehidupan masa laluku yang lebih tinggi yang aku cari di Waterhoof City? Jasper meninggalkan Bas sendirian setelah dia mengatur agar pria itu belajar tentang investasi di perusahaan. Jasper sibuk dengan pekerjaan, jadi sudah lama sekali dia tidak mendengar kabar tentang Bas. Iya, kenapa? Apa dia tidak baik-baik saja? Tanya Jasper. Chad menjawab dengan aneh, tidak juga. Hanya saja, dia kreatif dan aku mengatur agar dia bekerja di bawah Albion. Baru beberapa saat tapi Albion sudah mengirimiku 2 laporan. Dia menyerahkan proposal secara langsung hari ini dan Albion tidak tahu harus bagaimana, jadi dia melemparkannya padaku.
Saya memikirkannya, tetapi saya pikir Anda yang harus memutuskannya, Tuan Lain. Usulan apa? Jika dia di bawah Pak Harper, maka Pak Harper harus tetap menyerahkan proposal kepada Kepala Departemen Investasi jika dia tidak bisa memutuskan. Kenapa dia memberikannya padamu? Chad tersenyum kecut dan menjawab, itulah masalahnya. Bahkan Kepala Departemen Investasi tidak bisa memutuskan. Karena ini adalah seseorang yang Anda pekerjakan secara khusus, Ten. Lain, tak satu pun dari kami merasa benar untuk membuat keputusan akhir. Bas meminta agar kami mengakuisisi bisnis dengan nilai pasar 30 juta somer dollars. Chad segera mengeluarkan proposal yang dimaksud. Setelah menyerahkannya kepada Jasper, Chad terus berkata, menurut protokol normal, Bas masih tidak lebih dari seorang karyawan kecil di Departemen Investasi. Dia belum memiliki kualifikasi untuk memimpin tim, dan proposal ini akan dibuang oleh manajer setelah diserahkan jika dia adalah orang lain. Tetapi semua orang tahu bahwa Anda secara khusus menyetujui pekerjaannya. Albion juga memeriksanya dan menemukan bahwa proposal ini tampaknya cukup sah, jadi riset pasar awal juga dilakukan. Karena itu, dia tidak berani menolaknya mentah-mentah. Dia memikirkannya dan menyerahkannya kepada saya, kemungkinan besar agar saya bisa menyampaikan ini kepada Anda, Tuan Lain. Jasper menatap proposal di tangannya. Setelah berpikir sejenak, dia tertawa terbahak-bahak. Sejarah pasti berulang. Jasper bertanya-tanya bahwa Bas akhirnya akan menjalani kehidupan baru karena dia mempekerjakan pria itu. Dia tidak mengharapkan Bas untuk menelusuri kembali langkah-langkah yang dia lakukan di kehidupan masa lalunya, baik itu secara kebetulan atau karena takdir. Bab 1279. Atasannya ini telah mengumpulkan sejumlah besar uang pertamanya melalui saham dan pasar keuangan ketika dia masih muda. Apa yang benar-benar memulai bisnis pria itu dan mengubahnya dari investor retail biasa menjadi presiden perusahaan investasi, dan memberinya kesempatan untuk menaiki tangga sosial, adalah akuisisi perusahaan investasi hilir kota Teva. Itu adalah pembelian yang menguntungkan. Itulah yang sering dikatakan Bas kepada Jasper di kehidupan masa lalunya. Berkat segala macam bualan dari Bas, Jasper jadi mengerti proses akuisisi ini juga. Perusahaan investasi hilir adalah perusahaan investasi pertama di kota Teva yang didanai oleh negara. Namun, karena manajemen yang buruk dan pemerintah kota Teva yang memutuskan untuk mengurangi kewajiban utang negara, perusahaan memutuskan untuk dijual. Tidak ada yang bisa melihat ke masa depan, jadi sementara banyak orang tahu tentang penawaran ini, tidak banyak orang yang benar-benar mau mendapatkannya. Bas kemudian mengambil semua tabungannya, saat itu total 11 juta, dan mengakuisisi perusahaan investasi hilir. Kemudian ekonomi di daratan meroket dan pasar saham menghadapi tren bullish. Harga pasar perusahaan investasi hilir tumbuh 10 kali lipat hanya dalam beberapa tahun. Beginilah cara Bas bergabung dengan barisan pengusaha kaya kelas atas di kota Teva dan menjadi multijutawan sejati. Apakah dia masih di kantor? Tanya Jasper. Chad mengangguk. Dia seharusnya. Kudengar dia seorang workaholic yang selalu lembur. Dia adalah orang yang paling rajin dan pekerja keras di departemennya. Ini adalah sesuatu yang Albion katakan padaku berkali-kali. Dia punya potensi besar. Katakan padanya untuk menemuiku di kantorku. Jasper berdiri dan berkata. Wendy kemudian berbicara kepada Jasper dengan ketidakpuasan ketika mereka naik lift, seberapa penting masalah ini sehingga kita harus menghadapinya hari ini daripada besok. Ini sudah sangat larut dan kamu masih belum makan malam. Nanti kamu sakit perut. Karena sejarah panjang waktu makan yang tidak teratur, Jasper baru-baru ini menderita sakit perut. Itu tidak parah, tapi itu menarik perhatian Wendy. Karena itu, Wendy tidak bisa menerima Jasper tidak makan saat seharusnya. Tidak apa-apa, ini hanya akan memakan waktu sekitar setengah jam. Tunggu aku sebentar dan kita bisa pergi makan bersama, Jasper menghibur.
Wendy memelototi Jasper tetapi tidak punya pilihan lain selain menyesuaikan diri. Dia paling mengerti Jasper, jadi dia tahu Jasper tidak peduli tentang sesuatu yang tidak penting seperti makan begitu dia berada di ruang kepala bisnis. Jasper baru saja memasuki kantornya ketika Bas tiba juga. Membuka pintu untuk Bas masuk, Jasper pertama-tama menatap pria itu dengan baik sebelum dia terkekeh, "Tidak buruk. Kamu lebih kurus tapi kamu terlihat jauh lebih berenergi." Dibandingkan dengan bagaimana Bas melihat ke belakang di toko persewaan audio saat itu, pria itu terlihat sangat berbeda. Dia sekarang dengan semangat dan energi. Bas tertawa kecil dan menjawab, "Sekarang aku memiliki tujuan untuk diperjuangkan, itu wajar jika aku terlihat berbeda. Setelah bekerja di sini, saya menemukan bahwa saya sangat menyukai industri investasi. Aku menyia-nyiakan hidupku sebelum ini." Bas benar-benar bersyukur telah bertemu Jasper. Selama waktu ini, Bas telah mengetahui betapa kayanya Jasper. Dia juga memahami sepenuhnya pengaruh Jasper di perusahaan JW dan bahkan seluruh provinsi Tenggara. Ini membuatnya semakin berterima kasih kepada Jasper. Pria ini berstatus sangat tinggi, namun bersedia membantu dirinya yang biasa. Khawatir bahwa berlama-lama akan membangkitkan omelan Wendy, Jasper beralih dari obrolan ringan dan melambaikan lamaran di tangannya. "Apakah kamu melakukan proposal ini?" Bas menjawab dengan malu, "Mereka sudah menyerahkannya padamu. Akulah yang menulisnya. Apakah saya terlalu bersemangat?" Bas tahu levelnya saat ini di dalam perusahaan, dan betapa tidak pantasnya menyerahkan proposal pada proyek sebesar itu. Bab 1280. Dia menyesalinya begitu dia menyerahkan proposal, berpikir bahwa dia harus menghadapi omelan yang keras. Bagaimanapun, perusahaan JW memiliki sistem hierarki karyawan yang ketat dan dia telah melampaui batas posisinya dengan menyerahkan proposal itu. Seperti satpam yang melakukan tugas direktur jenderal. Akan aneh jika dia tidak ditegur. "Saya lebih ingin tahu mengapa Anda berpikir begitu baik tentang perusahaan investasi hilir ini. Memang di Teva City, tapi sebagian besar bisnis utama JW Company ada di ibu kota provinsi, Mauritius City," kata Jasper. Mata Bas terangkat dan dia mulai berbicara tanpa henti. "Percayalah, Tuan Lain, perusahaan investasi hilir ini pasti undervalue. Jika perusahaan mengakuisisinya, maka itu pasti akan menjadi pembelian yang menguntungkan. Saya telah melakukan riset pasar juga dan saya menemukan bahwa..." Bas berbicara selama 10 menit penuh. Jasper mendengarkan dengan tenang sementara dia melihat laporan di tangannya. Setelah Bas selesai, Jasper menjawab, "Kamu benar. Tapi pernahkah terpikir oleh Anda bahwa perusahaan dan pemilik lokal di Teva City juga memperhatikan sapi perah ini? Kami dari Mauritius City, dan tiba-tiba memasuki kompetisi pasti akan menimbulkan permusuhan." Bas tertegun sejenak sebelum dia menjawab dengan sungguh-sungguh, "Yang saya lihat hanyalah bahwa ini adalah investasi yang layak. Mungkin biayanya lebih dari 10 juta tapi pasti akan membawa hasil yang lebih besar. Saya tidak memikirkan faktor-faktor lain, tetapi bukankah setiap bisnis memiliki persaingan?" Jasper tidak mengatakan apa-apa setelah ini. Bas sedikit gugup saat dia berdiri di tempat. Dia menyadari bahwa kata-katanya terlalu impulsif. Apakah ini akan memicu kemarahan Lain? Bas merasa tidak tenang. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang karyawan biasa. Dia tidak punya hak untuk memberitahu Lain bagaimana melakukan bisnis. Sementara Bas mendidih dengan gugup, Jasper angkat bicara. "Siapkan barang-barangmu dan ikut aku ke kota Teva besok." Bas diliputi kegembiraan ketika dia mendengar Jasper. "Anda setuju dengan akuisisi itu, Tuan Lain?" Bas bertanya dengan penuh semangat. "Jangan terlihat begitu bahagia dulu," kata Jasper dengan senyum bermata sabit, "karena kita mengganggu pembelian perusahaan investasi hilir, kita pasti akan diserang oleh kekuatan lokal kota Teva. Saya akan mengawasi kinerja Anda dan jika saya menyadari bahwa kinerja Anda di bawah standar, maka saya akan menyerah pada investasi ini dan Anda di sampingnya."
Ya Pak, Bas tahu bahwa ini adalah kesempatan besar dan dia langsung berteriak. Sesaat kemudian, Jasper menekankan telapak tangannya pada lamaran itu saat dia melihat Bas meninggalkan kantor dengan gembira. Dia tahu bahwa tidak mudah bagi Bas untuk mengakuisisi Downstream Investment Co. Ltd. di kehidupan masa lalunya. Saat itu, pria itu hampir dilempar oleh keluarga besar Teva City, keluarga Covington, untuk memberi makan anjing-anjing itu. Namun, seperti yang dikatakan Bas barusan, perusahaan investasi hilir adalah akuisisi yang menguntungkan dan bisnis selalu dipenuhi dengan persaingan. Jasper tidak punya alasan untuk menyerah pada bisnis yang akan memberinya keuntungan 10 kali lipat di masa depan. Jadi bagaimana jika Anda adalah keluarga Covington? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.